dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 Muhammad Naufal, NPM 2023 4350 1503. Saya Muhammad Alim Islami, NPM 2023 4350 1494. Saya Ilham Bagas Ramadan, NPM 2023 43501 501. Saya Muhammad Alika Saputra, NPM 2023 4350 1475. Saya Muhammad Fauzi Wiana, NPM 2023 4350 1507. Saya Muhammad Tamri, NPM 2023 4350 1490. Mari kita simak video berikut ini. Penjelasan mendalam shift and reduce. Betul sekali. Nah, motor penggerak dari parser SLR1 ini sebenarnya bertumpu pada dua buah aksi utama, yaitu shift and reduce. Mari kita bayangkan sebuah kantong penyimpanan atau stack. Aksi shift adalah tindakan mengambil huruf yang sedang dibaca dari string masukan, lalu memasukkannya ke dalam kantong bersama dengan status atau state barunya. Sedangkan aksi reduce adalah tindakan penyederhanaan. Ketika huruf-huruf di dalam kantong sudah membentuk pola yang sesuai dengan aturan tata bahasa kita, mesin akan mengeluarkan potongan tersebut dan menggantinya dengan simbol variabel utamanya. Keunggulan SLR1 adalah mesin hanya melakukan reduce jika huruf berikutnya valid dan terdaftar di dalam himpunan tetangga sah yang kita sebut fungsi follow. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi, apa sebenarnya SLR1 parsing itu? Secara formal, SLR1 singkatan dari Simple LR Parsing. Ini adalah sebuah metode analisis sintaksis yang bekerja secara bottom up. Artinya, parser atau mesin pembaca ini akan memeriksa kode program dari kiri ke kanan, lalu menyusun dari potongan-potongan kecil di bawah, hingga membentuk satu satuan struktur yang utuh di atas. Nah, angka 1 di bawah kurung itu artinya mesin memiliki kemampuan look ahead, yaitu mengintip satu token atau satu huruf di depan sebelum dia memutuskan tindakan selanjutnya. Kita navigasi atau tabel parsing SLR. Sebelum simulasi dimulai, aturan tata bahasa tadi harus diubah dulu menjadi sebuah peta navigasi yang kita sebut tabel parsing SLR1. Tabel ini memiliki baris-baris angka yang disebut stage atau kondisi, mulai dari stage 0 hingga stage 6. Di dalamnya terdapat dua kolom besar, kolom action untuk karakter terminal seperti huruf A atau B dan tanda dolar sebagai input. Kolom kedua adalah goto untuk variabel non-terminal S dan A. Jika di dalam tabel tertulis kode seperti S3, itu adalah instruksi shift stage 3. Dan jika tertulis R3, itu adalah instruksi redux menggunakan aturan nomor 3 tabel ini yang mendikte setiap langkah kaki parsel kita. Oke, selanjutnya kita akan membedah 3 contoh soal tata bahasa. Agar mesin ini bisa bekerja, kita harus memberikan aturan tata bahasa atau grammar. Ada 3 variasi soal tata bahasa yang sering kita jumpai dalam teknik kompilasi. Soal pertama adalah aturan produksi variabel sederhana. Seperti variabel S menghasilkan 2 buah A, dan A menghasilkan huruf A kecil, diikuti A besar, atau menjadi huruf B saja. Soal kedua adalah tata bahasa untuk ekspresi aritmatika yang mendikte bagaimana komputer membaca operasi penjumlahan secara bertingkat. Dan soal ketiga adalah aturan kondisional seperti struktur if-else, di mana variabel S bisa menghasilkan I atau kata other, sedangkan I bisa menghasilkan kata if, diikuti S atau if else. Untuk demonstrasi kali ini, kelompok kami akan membedah soal yang pertama menggunakan string masukan. Simulasi langkah demi langkah kata ABAB. Sekarang mari kita simulasikan perjalanan isi kantong penyimpanan kita untuk kata ABAB. Kita mulai dengan kantong yang hanya berisi state awal, yaitu 0,
dan sisa input ABAB. Kita baca huruf pertama yaitu A. Menurut tabel, instruksinya adalah S3. Maka kita masukkan A dan 3 ke dalam kantong, sehingga isi kantong menjadi 0A3. Selanjutnya, kita baca huruf B. Tabel menyuruh kita S4. Kita masukkan B dan 4. Kantong menjadi 0A3B4. Di posisi ini, tabel mendeteksi bahwa huruf B bisa disederhanakan menjadi A besar berdasarkan aturan nomor 3, yaitu A ke B kecil kita keluarkan B dan 4, lalu kita ganti dengan variabel A besar. Mesin melihat state sebelumnya yaitu 3, dan berdasarkan kolom goto variabel A besar di state 3 akan mengantarkan kita ke state 6. Kantong kita sekarang berubah menjadi 0A3 A besar 6. Proses bongkar pasang ini terus berulang secara bergantian untuk huruf-huruf berikutnya hingga string habis dibaca. Keberhasilan parser dan logika kode pemrograman. Sudah jauh sekali langkahnya setelah melalui proses shift dan reduce yang presisi tadi. Potongan-potongan karakter di dalam kantong penyimpanan akhirnya berhasil diperas habis hingga menyisakan simbol utama kita, yaitu variabel S besar di status awal 0 dan 1. Ketika inputan sudah habis dibaca dan kantong menyisakan simbol utama pada status tersebut, mesin akan mengeluarkan keputusan final, yaitu accept, yang artinya kata tersebut dinyatakan sah dan valid. Secara hukum tata bahasa di dunia nyata, logika tabel dan kantong penyimpanan ini diimplementasikan oleh para software engineer ke dalam bahasa pemrograman untuk membangun sebuah compiler bahasa pemrograman yang kita gunakan sehari-hari. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai SLR 1 parsing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.